perkembangan dan perubahan telah menjadi suatu kepastian yang harus dihadapi. Masa depan dunia ada di tangan generasi muda. Masa di mana eksplorasi minat, pengembangan bakat, dan aktualisasi diri merupakan hal yang esensial. Dilandasi karakter yang baik membangun generasi dengan pribadi yang unggul. Sebuah langkah kecil yang dimulai dari bangku pendidikan. SMP Alpha Centauri didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Sony Sugema dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pendidikan dengan mutu terbaik. SMP Alpha Centauri hadir untuk memberikan pendidikan holistik yang mengutamakan pembelajaran riset teknologi dan pengembangan karakter. Kami memahami bahwa di era globalisasi ini, kecakapan digital sangatlah penting. SMP Alpha Centauri berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong seluruh warganya untuk selalu bersemangat dalam menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, mencapai aspirasi dan harapan yang tinggi. Langkah untuk mewujudkannya tertuang dalam visi SMP Alpha Centauri, yaitu menjadi sekolah unggul yang mengembangkan ketakwaan, kecerdasan, dan kreativitas siswa dalam menghadapi tantangan global dengan berlandaskan karakter yang kuat. Untuk mencapai impian yang tinggi ini, kami memiliki misi takwa, cerdas, kreatif, sesuai dengan nama yayasan kami. Takwa sebagai pondasi utama layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat, cerdas untuk mendukung kecerdasan intelektual melahirkan individu yang berprestasi, dan kreatif untuk mendukung kecerdasan otak kanan, menciptakan generasi inovatif dan solutif yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi sekolah unggul, tentunya perlu ditunjang oleh program-program unggulan yang mampu menggali seluruh potensi siswa, baik potensi spiritual, potensi intelektual, potensi kreativitas. Selain tahfizul Quran, kegiatan sholat berjamaah, sholat duha, infak harian, dan saum sunnah menjadi pembiasaan untuk meningkatkan potensi spiritual. Untuk potensi intelektual ditumbuhkan melalui program Research-Based Learning yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, tes diagnostik sebagai bahan analisis rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi, penggunaan Canvas Learning Management System sebagai media belajar yang terintegrasi, serta berbagai learning tools yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selain itu, adanya Learning Support Unit juga turut membantu pengembangan intelektual siswa-siswi dari berbagai latar belakang, khususnya siswa berkebutuhan khusus sebagai upaya SMP Alpha Centauri dalam menjalankan pendidikan inklusif. Sementara untuk mengembangkan potensi kreativitas ditumbuhkan dengan berbagai variasi kegiatan ekstrakurikuler, seperti musik, futsal, badminton, taekwondo, panahan, tari, English Native, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya.
Terdapat pula kegiatan gelar karya yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Juga program khas Alpha Centauri Parents Day, di mana siswa-siswi menunjukkan bakat dan kreativitasnya kepada orang tua mereka. Untuk mempersiapkan pribadi berkarakter kuat dan berakhlak mulia, SMP Alpha Centauri memiliki kurikulum karakter yang khas dengan penguatan pada 7 karakter, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat bagi sesama. Nama Alpha Centauri sendiri diambil dari salah satu gugus bintang kembar yang terang, menggambarkan filosofi sekolah yang bercita-cita menjadikan generasi yang gemilang, mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Masa depan dunia ada di tangan kita semua. Bagi para siswa meraih impian menuju versi terbaik diri mereka. Inilah saatnya bergerak dan mewujudkan generasi masa depan yang cerah dengan melangkah bersama SMP Alpha Centauri. Hai kawan, temu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, temu agung ternyata, bersegeralah tuh merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemuda, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Alsen TV. Bertemu lagi di segmen Inspirasi Ramadan bersama saya Noviana Villa. Segmen Inspirasi Ramadan ini adalah tempat di mana para sosok inspiratif akan berbagi pengalamannya yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, bintang tamu hari ini sangat spesial. Mungkin sudah pada lihat ya di flyernya. Insya Allah sore ini kita akan berbagi bersama sosok inspiratif, yaitu orang nomor 1 di Yayasan Taqwa Cerdas Kreatif. Pada tahu ya semuanya, ini dia the one and only Mr. Ihsan Ibadur Rahman SPD FHSC. Selamat sore Mr. Selamat sore. Assalamualaikum.
Masya Allah ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah Mr. Ihsan saat ini sudah datang studio dan akan berbagi di acara di segmen Inspirasi Ramadan. Sebagai informasi, Mr. Ihsan ini adalah Ketua Yayasan Taqwa Cerdas Kreatif. Yayasan Taqwa Cerdas Kreatif atau YTCK adalah yayasan yang menaungi banyak lembaga. Salah satunya diantaranya adalah sekolah-sekolah Alpha Centauri dari mulai tingkatan daycare, PG, TK, SD, SMP, dan SMA. Lalu juga ada lembaga dakwah internasional LCDU dan juga English Now ya. Baik, Mr. Ihsan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana Miss Novia, sehat? Alhamdulillah sehat, Mister. Terima kasih ya, Mister, sudah bersedia datang ke studio di segmen Inspirasi Ramadan ini. Mister, kesibukan Mister saat ini apa nih kira-kira? Saat ini mungkin tadi sudah di-mention sedikit ya. Jadi saya mengelola yayasan ya, yang di bawahnya menaungi daycare, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Alpha Centauri. Selain itu, mungkin ini yang orang jarang tahu ya, saya juga salah satu academic coordinator di LCDU dan English Now, yang mana di situ saya bergelut dengan silabus gitu ya, lalu juga ada teacher training, observasi dan lain-lain. Saya juga salah satu pengajar di English Conversation isi di SMA Alpha Centauri ya. Jadi lumayan itu aja di 3 hal tersebut ya. Dan mungkin untuk bulan-bulan ini saya sedang berusaha menyibukkan diri untuk ikutan kursus online. Masya Allah. Kursus apa itu, Mister? Tentang teaching teenagers. Saya tuh masih penasaran banget, dari dulu saya ngajarin teens gitu ya. Teenager tuh kayak masih banyak gitu hal-hal yang belum bisa saya kuasai, sehingga saya tergerak untuk pengen ikutan gitu ya, penasaran supaya bisa lebih mahir lagi dalam mengelola kelas untuk teenager. Luar biasa sekali. Itu sih sibuk banget ya kelihatannya. Masya Allah, Mister ya. Kesibukan diri. Iya, jadi di samping Mr. Ihsan ini sebagai ketua yayasan ya, tadi sudah di-mention juga banyak ternyata kesibukan lain ya. Beliau juga mengajar dan juga sebagai tadi academic coordinator, lalu juga sedang kursus online ya, Mister ya, untuk mengajar teenagers. Luar biasa. Nah, Mister, ini banyak banget yang penasaran ya. Mister ini kan ketua yayasan nih dan ditunjuknya di usia muda nih. Kita semua pengen tahu bagaimana nih perasaan Mister saat ditunjuk menjadi ketua yayasan di usia Mister yang sangat muda waktu itu ya. Karena setahu kita biasanya ketua yayasan itu orang-orang yang sudah senior lah istilahnya gitu. Gimana nih perasaan Mister waktu itu? Mungkin hal pertama yang harus saya ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena menjadi pemimpin itu kan suatu hal yang luar biasa ya, pertanggung dan jawabannya ya. Jadi ya ini jujur saya benar-benar sangat merasa terbebani lah gitu ya, dengan saya ditunjuk sebagai ketua yayasan di usia saya waktu itu 32, usia 32. Dan itu pun sebetulnya not because I wanted to ya, tapi karena memang ya waktu itu kebetulan almarhum Pak Soni Sugema, Allah yarham ya, founder dari Yayasan Kreatif, tutup usianya cukup muda juga, 50 tahun gitu. Jadi waktu itu karena mungkin saya putra pertama ya di keluarga, jadi ya mungkin saya yang meneruskan cita-cita beliau. Jadi itu kalau nggak salah saya baru pulang dari selesai teacher training ya di Jepang, dan tiba-tiba ketika saya pulang ke Indonesia yaitu saya langsung ditunjuk gitu ya. Yang biasanya ayah saya yang di depan ketika misalkan memberikan sambutan gitu ya, memberikan arahan ke guru-guru, tiba-tiba out of nowhere saya harus memimpin semua, dan lain-lain. Itu tantangannya cukup luar biasa sekali ya. Apalagi memang sebelumnya ayah saya pun Pak Soni memang betul-betul tidak pernah ya sempat memberikan arahan atau seperti apa gitu ya. Istilahnya ada briefing atau gimana itu. Jadi saya benar-benar learn from zero banget itu. Jadi memang sangat challenging ya. Challenging banget. Tapi ya alhamdulillah sih somehow I made it. Mungkin karena banyak support juga ya dari semua dukungan, doa dan lain-lain. Jadi saya juga terima kasih. Karena mungkin tanpa dukungan dan doa dari semua kayak saya nggak akan bisa bertahan sampai hari ini. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan ya. Yang sedang menonton boleh kasih tepuk tangan virtual di komentar YouTube.
Masya Allah ya Mister. Jadi awalnya sempet shock ya Iya, Mister. shock banget. Tapi Waduh, itu saya kaget banget. kaget tapi Mungkin yang bisa bikin ya. menantang tuh gini ya, jadi konten atau knowledge of Hmm. manajemennya sendiri kan mungkin saya juga masih meraba-raba lah ya. Iya, Kan memang S1 S2 saya kan di bahasa Inggris bahasa ya. Inggris ya. Lebih ke teachingnya gitu. Tiba-tiba saya harus terjun ke dunia manajemen yang saya mungkin masih meraba-raba dan lain-lain gitu ya. Di saat yang sama juga saya harus itu bergabung dengan perasaan sendiri ya, Iya, kehilangan ayah gitu, sosok ayah dan lain-lain. Jadi tantangannya cukup luar biasa itu. luar biasa Mister bisa tegar ya sampai saat ini bertahan luar biasa. Baik Mister, kan tadi tuh kalau misalnya tentang menjadi ketua yayasan karena memang ditunjuk Iya. ya Mister ya. Tapi Mister Yayasan ini juga punya banyak hal yang Mister capai dengan struggling sendiri nah gitu. Boleh mungkin diceritakan Mister pencapaian apa saja yang sudah Mister Ihsan dapatkan sejauh ini ya, mungkin Iya. yang terbaru itu gimana, dan yang paling menantang menurut Mister Ihsan tuh yang mana yang Baik. bikin Mister Ihsan Iya. struggling gitu. Ya mungkin tadi sedikit sudah saya mention, alhamdulillah ya atas berkat karunia Allah ya, saya diberi kesempatan untuk belajar di Jepang, teacher training selama 1,5 tahun. Itu beasiswa dari Mombuka Gakusho atau mungkin orang selalu menyebutnya dengan singkatan NEXT ya. Alhamdulillah, dan mungkin untuk yang terakhir itu alhamdulillah juga saya diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi internasional dari Cambridge University. Dan alhamdulillah saya lulus untuk di sertifikasi tertingginya itu Cambridge Delta. Delta luar Alhamdulillah. biasa. Iya. Jadi ini benar-benar semata-mata karunia dan kasih sayang Allah aja sih, karena I know myself how very far I'm from perfect gitu, tapi alhamdulillah Allah memberikan kekuatan, kemudahan dan lain-lain. Oh iya, itu luar biasa sekali pencapaiannya. Tadi beasiswa ke Jepang untuk teacher training, itu khusus English teacher Mister sama. Betul. Nah mungkin banyak orang yang berasumsi bahwa Iya. kalau mau menimba ilmu, kalau mau ngejar ilmu tuh ya udah S1, S2, S3 gitu. Tapi sebetulnya banyak jalan-jalan lain gitu ya, yang mungkin kalau untuk guru tuh sebetulnya lebih cocoknya ada yang lebih pas, yaitu tadi sertifikasi itu ya. Karena kalau sertifikasi itu mungkin kita akan lebih banyak digodok, akan banyak dilatih ke prakteknya gitu. Sedangkan kalau mungkin gitu ya. perkuliahan itu kan bukan berarti saya merendahkan atau Iya. tidak melihat itu sebagai baik ya, tapi kalau untuk guru tuh memang lebih terasah keilmuan mengajarnya tuh di situ sih, di sertifikasi itu. Dan mungkin saya sedikit ingin menyampaikan sedikit info tentang data ini. Ini nggak banyak orang yang tahu ya, karena mungkin karena mungkin susah juga sih ya. Iya. Jadi saya sempat dengar juga orang-orang bilang katanya Delta ini sangat menantang, sampai orang native speaker aja bule dia itu tuh mereka fail, dan bahkan yang udah PhD pun bisa fail gitu. Jadi wow, saya pikir can I do that gitu ya. Tapi ya kalau memang saya pengen expert gitu ya, saya bisa dan bisa memberikan manfaat untuk semua ya, memang saya mau ngomong harus ngambil ini gitu. Mungkin saya pernah share juga ya di podcast sebelumnya, buku yang saya baca tuh berapa banyak gitu. Itu luar biasa banget, ngejelimet. Apalagi waktu itu kalau nggak salah waktu pas COVID ya, yang mana kita tuh benar-benar kayak disoriented gitu ya. Betul. Kesehatan kita terganggu dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sih berkat Allah semata ya yang memberikan kekuatan hingga akhirnya alhamdulillah bisa survive juga di Delta ini. Mungkin Miss Mafi sendiri pernah nggak ngalamin situasi atau kondisi yang benar-benar kayak pengen keluar dari situ dan pengen give up gitu karena saking susahnya? Ada sih Mister ya, dalam beberapa waktu tertentu ya, tapi ya itu tadi mungkin karena kalau saya sendiri sih dari motivasi, inner motivation gitu ya, yang membuat saya bertahan gitu. Kalau Mister sendiri apa nih yang bikin bertahan di Delta? Sedangkan waktu itu kondisinya sangat mungkin mendukung ya Mister, karena lagi COVID kan kita tadi disorientasi, kita punya banyak waktu untuk sendiri gitu. Tapi kan di sisi lain psikis kita tuh challenging banget di situ, karena tadi memikirkan kesehatan, lalu juga kondisi yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi dituntut harus tetap bertahan di situ. Itu apa yang membuat Mister bertahan? Ya, lagi-lagi yang pertama perlu saya give credit itu pasti Allah ya. Jadi itu semua karena karunia, karena Allah gitu ya. Dan
di COVID itu saya sempat ini berarti open card aja ya, sempat saya dapat seizure gitu ya, kayak kepala tuh kayak gerak sendiri gitu, saking susahnya, saking banyaknya materi yang harus saya baca, dan waktu itu COVID juga, entah dari COVID itu gimana gitu. Terus itu tuh saya saking banyak yang saya pikirin, sempet saya tuh anak saya minta bukain permen. Itu saya bukain permennya, tapi malah ketika dibukain itu bukan dikasih ke anak, tapi langsung saya makan. Saking banyak yang saya pikirin. Itu dia bawa alam sadar gitu ya, Mister ya. Ya. Tapi ya saya selalu ingat, apapun rintangannya, sesusah apapun cobaan yang kita hadapi, di Al-Quran itu kan juga disebutkan ya, di Al-Baqarah kalau nggak salah di surah terakhir itu, di ayat terakhir itu, bahwa setiap orang itu tidak akan dibebani sesuatu yang melebihi kapasitasnya. Jadi kalau misalkan Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar Delta ini, pasti saya harus yakin bahwa saya tuh bisa gitu, sebenarnya saya punya kemampuan untuk melewati itu ya, Mister ya. Sama ketika saya pertama ditunjuk sebagai ketua yayasan, yaitu ayat andalan saya gitu, selalu saya ingat bahwa ya mungkin memang udah saatnya gitu, dan memang saya bisa gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, mungkin itu yang bikin saya kuat. Luar biasa ya, jadi pegangannya itu ayat Al-Quran yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, Mister ya. Masya Allah, ini bisa jadi satu poin penting buat kita semua ya, apalagi yang mau menyerah di dalam keadaan susah, selalu ingat ya ayat Al-Quran itu ya, Mister ya. Oke, Mister. Nah, tadi berbicara tentang bertahan dengan kondisi yang di luar kendali ya. Tadi Mister sudah paparkan. Nah, itu kan mungkin berjalannya tidak hanya sekali dalam satu waktu. Maksudnya, Mister tuh pasti menemukan banyak tantangan gitu ya, Mister. Nah, gimana sih cara Mister melatih resilience atau ketahanan diri Mister dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Mungkin boleh diceritakan kebiasaan apa yang Mister sering lakukan, atau mungkin perkembangannya mungkin dari awal dulu struggling menghadapi ini, lalu di next time ketemu lagi ya, gimana Mister? Cara Mister mempertahankan resilience. Mungkin setiap orang punya cobaan yang beda-beda ya. Iya. Pathway-nya itu pasti beda, tapi tadi ya bagi ukuran yang saya sebutkan bahwa pasti bisa, karena memang sudah diberikan built-in capability lah untuk menghadapi itu. Cuman ya mungkin di sini perlu diingat juga bahwa itu tuh semua balik lagi ke mindset ya. Jadi ketika misalkan mindset kita udah bener, kita punya growth mindset, mungkin udah pernah di-highlight nggak sebelumnya oleh Mr. Eki atau yang lain? Iya, growth mindset ya. Jadi growth mindset itu ya bilang bahwa kita tuh semua sebetulnya ya bisa gitu ya, asal kita terus mencoba gitu ya, dan ketika fail itu jangan menjadikan sebagai the end of the world gitu, tapi sesuatu yang justru mau memicu kita untuk bisa lebih baik lagi dan lain-lain. Jadi mungkin mindset kita yang pertama harus dirubah ya, bahwa failure is not the end of the world, dan kita tuh bisa kalau kita terus mencoba gitu ya. Dan mungkin di sini ketika ada tantangan yang luar biasa, salah satu resilience yang selalu saya pegang itu adalah 3 kunci kesuksesan yang di-share dan diwariskan oleh Pak Sony Suguma ya, ya bahwa kalau kita mau sukses apapun tantangannya, kita harus pegang 3 kunci itu. Ingat nggak, misalnya? Oh ya, kalau takut salah ya, tapi saya coba sebutkan. Ada mimpi, ada ilmu, ada usaha. Betul sekali. Mantap. Jadi betul ya. Jadi ya kalau kita pegang 3 kunci ini, insya Allah apapun tantangannya kita akan bisa resilience ya. Jadi pertama pastikan kita punya mimpi yang tinggi ya, punya target mau apa nih gitu. Kalau punya target tuh ibaratnya kayak kita lagi berlayar di perahu, kita tuh gadget nggak tahu mau kemana tujuannya gitu. Kebayang nggak sih kayak gimana? Tidak menentunya gitu ya. Jadi pastikan punya target. Kayak sekarang ini Ramadan ya. Saya kan pernah ya Ramadan yang benar-benar kayak nggak ada target, ya udah jangan Ramadan gitu ya. Dan itu ya udah pencapaiannya biasa aja. Tapi ketika saya coba nih Ramadan ada target, pokoknya saya harus khatam Al-Quran, terus sholat lain dan lain, itu tuh walau awalnya cuma niatan biasa aja, tapi ketika ditargetkan gitu ternyata bisa gitu. Kita jadi terpacu, termotivasi, terbakar motivasinya untuk terus melakukan itu gitu, target-target tadi. Jadi pertama tentukan mimpi, karena mimpi itu nanti jadi bikin target, dan setelah target itu kalau memang targetnya tinggi, pastikan kita breakdown into small manageable goals. Ya. Ketika saya Delta pun saya bikin schedule yang mana di situ hariannya tuh saya ini, karena itu bermula dari target yang besar tadi. Pokoknya saya harus lulus, saya nggak mau ngomongin orang gitu. Ya seperti itu lah. Jadi target itu penting ya. Yang pertama apa tadi, mimpi ya. Mimpi, yang kedua, setelah kita tahu nih tujuan kita mau kemana,
barulah kita berusaha ya. Berusaha. Kan di Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Ya, jadi Allah tuh bukan dalang ya. Kalau kita tuh take control of our own lives ya. Jadi kalau kita mau sukses nggak bisa kita cuma sekedar ngedoa aja gitu ya. Tiba-tiba magically somehow itu appears gitu. Walaupun itu penting ya berharap dan berdoa. Tapi ya kita harus berusaha, harus mengajar itu. Jadi itu mungkin yang harus kita lakukan ya berupa semaksimal mungkin. Dan bahkan Albert Einstein juga pernah bilang katanya 99% itu sebetulnya usaha. Yang 1%-nya itu intelligence. Jadi kita nggak perlu pintar-pintar banget gitu untuk jadi sukses. Yang penting usaha gitu ya Mister ya. Iya. Dan yang terakhir tadi kata Miss Navia ilmu ya. Jadi never give up learning. Ilmu itu bukan hanya sekedar kontennya tapi cara belajarnya. Dan itu kayaknya udah di-highlight juga di podcast sebelumnya ya tentang learning how to learn ya Mister ya. Practice dan itu penting banget. Karena dengan kita tahu cara-cara belajar, tips-tips untuk belajar yang lebih baik, ketika kita jatuh pun jatuhnya nggak banget jatuh gitu. Gak nyungsep gitu ya, tapi banget. tapi udah agak prepare gitu ya Mister ya. Iya, luar biasa. Ini menjawab pertanyaan selanjutnya sebetulnya Mister ya tentang tadi apakah ada hubungannya resilience itu dengan pola asuh di keluarga. Tadi sempat di-mention bahwa 3 kunci kesuksesan itu yang selalu almarhum Pak Sony tekankan kepada Mr. Ihsan ya. Apakah itu juga berlaku untuk semua anak-anak Pak Sony gitu? Karena yang kita tahu luar biasa sekali semuanya anak-anak Pak Sony itu ya sangat inspiratif gitu. Misalnya apakah memang dari kecil gitu dikasih taunya tentang 3 kunci sukses itu atau gimana Mister? Ini pertanyaannya agak susah ya. Oh, mohon maaf. Ini tim kreatif. Gimana ya? Yes or no sih. Gimana ya? Saya nggak jelasinnya. Memang betul keluarga memiliki peran penting ya dalam membawa nanti ke depannya seperti apa anak itu gitu ya. Tapi juga not the only one. Karena kalau misalkan di keluarganya udah kondusif, udah suportif, udah adalah gitu ya, memberikan contoh yang baik. Tapi kalau di lingkungan sekitarnya, teman-temannya, sekolahnya tidak mendukung gitu ya, itu juga sama aja sih. Jadi 3 faktor itu bukannya keluarga, teman dan sekolah gitu. Jadi tiga-tiganya harus memberikan environment yang bagus ya, yang kondusif sehingga ya kita jadi terpacu, termotivasi untuk to keep doing the finest. Nah keluarga, tapi tentu yang menjadi utama yang pertama itu keluarga ya. Jadi kalau saya boleh cerita, almarhum Pak Sony itu kayaknya jarang sih ngomong, ayo belajar atau apa gitu ya, yang sifatnya itu mendesak gitu ya. Tapi ya beliau melakukannya dengan contoh gitu. Jadi langsung gitu ya, biar dilihat langsung sama anak-anak. Beliau tuh saya ingat banget ke sekolah tuh hari libur, hari Minggu gitu ya, untuk menunjukkan bahwa how hardworking he is gitu. Jadi ketika saya waktu ke kafe pun, itu dia tuh benar-benar masih pakai jas, baru datang dari sekolah gitu. Dan itu hari Minggu gitu. Itu jadi benar-benar kayak wow. Nah itu tuh dia nggak ngomong, ayo please study all the time atau gimana gitu. Tapi karena beliaunya melakukan itu, kita juga jadi terbawa kali ya, mungkin termotivasi untuk doing the same gitu. Mungkin itu sih, jadi don't preach but just show it through example ya. Jadi memberikan contoh kali ya. Betul. Seperti dan tadi yang 3 kunci kesuksesan pun saya baru tahunya sekarang ya dari beliau. Jadi ketika beliau itu saya bahkan tidak mendengarkan itu dari beliau langsung sih. Tapi he live through examples ya. Iya. Jadi mungkin contoh tuh perlu sih. Jadi lebih konkret juga ya Mister, sama anak-anak itu jadi kelihatan apa nih yang harus dilakukan untuk mencerminkan tadi kerja keras, lalu berusaha itu langsung dicontohin gitu ya Mister ya. Kalau justru yang tadi 3 teori itu baru tahu-taunya sekarang dari buku gitu ya Mister. Oke. Nah, ngomongin soal failure ya Mister tadi. Pernah nggak Mister Ihsan? Pasti pernah sih ya, semua orang juga mungkin pernah gagal. Cuman ini boleh Mister share 1 kegagalan yang pernah Mister alami dan itu yang membuat Mister istilahnya ada titik balik gitu Mister. Nah itu waktu apa dan gimana Mister? Coba cerita sedikit. Just like any other human beings ya, saya pernah dan bahkan sering banget ya mengalami kegagalan. Tapi tadi mungkin balik lagi growth mindset itu ya. Jadi so what kalau gagal gitu kan? Karena justru mungkin bisa jadi kegagalan itulah yang bikin kita jadi belajar dari situ gitu ya, dan jadi terpacu untuk membuat kita jadi lebih baik lagi gitu ya. Nah salah satu titik kegagalan yang cukup
impactful dan Iya. sangat luar biasa membuat saya tergoncang gitu ya adalah ketika kemarin ya Cambridge Delta itu ya. Jadi saya tuh awalnya mengira bahwa si Cambridge Delta itu mudah karena ya alhamdulillah saya kan udah S2 ya. Terus saya juga udah mendapatkan sertifikasi Cambridge lainnya Celta ya. Celta waktu itu belum sih. Oh belum. Jadi saya pikirnya udahlah bisa gitu ya. Tanpa harus saya ini benar-benar all out gitu. Iya. Tapi ya itu fail. Saya benar-benar ketika saya mencoba ujian Delta Modul 1, betul, Delta itu kan ada 3 ya, ada 3 modul. Ketika Modul 1 itu saya coba, betulan tipenya berbentuk ujian gitu ya. Itu saya gagal dan itu saya benar-benar sampai berminggu-minggu tuh kayak ya gundah dan sedih banget lah gitu. Sedih, Kok bisa pasti. gitu ya, segagal itu saya udah maksimal gitu ya. Bahkan sosial media saya hapus selama bulan-bulan untuk biar saya fokus gitu. Saya ya kayaknya sempat ngurung diri lah beberapa bulan juga untuk bisa fokus, tapi ternyata masih belum diberikan itu ya. Dan itu benar-benar membuat saya question myself gitu. What should I do? What could have I done better gitu ya. Tapi alhamdulillah ya saya mencoba lagi dengan usaha lebih maksimal. Pokoknya saya betul-betul kalau misalkan apa ya, kalau mobil tuh kan ada kayak turbo mode ya, itu benar saya ganti gearnya jadi turbo mode. Sosial media tadi ya saya balik lagi untuk hapus, dan saya benar-benar dari mulai bangun sampai tidur tuh semuanya fokus ke belajar dan lain-lain. Nah akhirnya alhamdulillah saya jadi mendapatkan kelulusan itu, dan kelulusannya pun alhamdulillah dapat distinction yang mana Distinction itu paling ini tinggi. 7% ya, 7% worldwide. Iya. Hanya 7% orang di dunia yang Mr. yang dapat. Ya, Dan jadi salah satunya Mr. alhamdulillah sih. Nah mungkin gini ya, mungkin orang bertanya kenapa sih ketika gagal kita harus coba lagi? Kenapa sih? Kan sebenarnya saya bisa ya memilih untuk tidak mengulang. Dan untuk what, diteruskan ya. gitu ya Mr. ya. Kan bisa aja gitu saya. Ya udahlah, yang penting saya udah coba Delta gitu ya. Ngapain lagi saya harus ulang lagi, menyita waktu lah, keluarga juga jadi waktunya kurang dan lain-lain. Tapi saya yakin bahwa ya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, gitu ya. Kita bisa belajar dari situ. Dan kalau saya yang nggak ngulang itu, saya jadinya nggak nunjukin ya bahwa everyone is actually capable if they keep trying gitu. Jadi ya alhamdulillah ya. Saya bisa melakukan itu setelah usaha tadi. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa we can all do it kalau kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika kita gagal, ya coba lagi gitu ya Mr. gitu. ya. Karena siapa tahu mungkin di attempt kedua, attempt ketiga, keempat itu kita bisa. Bahkan penemu listrik buah lam siapa sih? Thomas Alva Edison. Itu kan mencobanya berapa kali ya? 1000 kalau 1000 ya. Dan dikali 1000-nya itu gitu kan, dia akhirnya bisa menciptakan listrik ya. Dan kalau beliau give up di kali berapanya ya kita nggak sampai hari tidak akan punya bola ini ya. Gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kita harus terus just keep trying. Jadi tadi sebelum mencoba lagi mungkin ada tahapan muhasabah diri dulu ya Mr. Tadi kan Mr. questioning myself gitu ya Mr. Jadi untuk dilihat di mana nih letak kurangnya gitu ya Mr. ya sebelum coba lagi untuk hasil yang lebih maksimal gitu. Saya juga kayaknya Miss Maria pernah nggak dengerin speech di Taylor Swift? Itu saya jarang banget sih dengerin speech Taylor Swift. Cuman kadang-kadang ketika saya mau sambutan tuh saya pengen mendengarkan contoh-contoh orang-orang inspiratif yang kalau mereka tuh ngasih sambutan kayak gimana sih gitu. Dan dia tuh bilang katanya at one point in time we should allow ourselves to fail. Jadi bolehlah sesekali kita tuh mencoba membiarkan diri kita gagal gitu ya. Mungkin kegagalan itulah yang bikin kita jadi grow gitu, jadi belajar gitu. Saya kebetulan akhir-akhir ini tuh lagi senang banget nge-gym. Nge-gym luar biasa. Dan itu tuh saya baru belajar loh bahwa ternyata kalau kita mau tumbuh massa ototnya, itu tuh nggak bisa kita angkat bebannya itu biasa-biasa aja gitu, yang kitanya ringan gitu yang angkatnya, tapi harus yang push the limit gitu ya Mister ya. Gitu. Karena dengan kesulitan itu kita jadi
tumbuh. Tumbuh. Gitu. Nah, mungkin kegagalan itu yang bikin kita tumbuh. Jadi kalau saya mungkin ya kalau saya flashback ya, Iya. andai kan saya nggak gagal saat itu, mungkin bisa jadi saya lulus tapi mungkin nggak distinction gitu ya. Atau mungkin kebanggaannya nggak nggak sehebat atau sesenang itu gitu. Jadi yakin ketika kita mengalami ujian itu there is something that actually growing inside us. Iya, di kegagalan yang membuat kita tumbuh gitu ya Mister ya, walaupun terasa menyakitkan di awal gitu ya. So painful. So painful. Aduh, hurtful. itu saya sempat nangis berapa kali ya. Oh, Maksudnya benar-benar kayak juga Mister ya. karena breakdown banget kayak kok Iya, iya, bisa gitu ya saya Pikiran merasa. karena memang tadi awalnya ngerasa udah all out gitu ya Iya, Mister udah ya, all out. udah all out, tapi ternyata masih ada yang Iya, iya. kurang gitu ya Mister. Nah Mister tadi ngobrolin soal gym, nah ini hubungannya sama pola hidup sehat. Iya. Kita tahu nih Mister Ihsan ini berhasil menjalankan pola hidup sehat. Dan pastinya prosesnya tuh berat sekali, khususnya dari segi konsistensi. Karena kita tahu Mister banyak banget orang yang mencoba menjalankan pola hidup sehat, tapi mereka tuh gagal dan selalu bilang bahwa kegagalannya itu karena tidak konsisten. Nah ini bagaimana Mister Ihsan yang membuat Mister tetap istiqomah di situ gitu? Iya. Boleh berbagi tips sedikit gitu Mister? Yeah, again, I have to give the credit to Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat saya Masya Allah. bisa seperti ini ya. Never have I imagine myself to be in this condition yang saya ngeliat kadang-kadang melihat foto tuh ini isi really me gitu kan. Bahkan ya sampai sekarang jadi rajin nge-gym dan lain-lain itu kayak nggak pernah terpikirin gitu. Benar-benar tidak pernah terlintas bisa seperti ini gitu. Jadi ini pertama-tama hanya sebatas karena kasih sayang dan karunia Allah bisa seperti ini gitu ya. Iya. Ada kondisi tertentu ya mungkin dalam hal kesehatan ini di mana mungkin orang bisa dibilangnya turning point ya, titik turning point. Jadi saya menemukan turning point sehingga saya bisa istiqomah dan bisa berubah. Mungkin boleh saya spill ya. Saya dari awal itu 89 kilo. Wow. Ya, itu bisa dibilang obes ya. Oh, iya, Udah obes dan ketika saya obes itu tuh benar-benar tekanan darah tinggi gitu. Itu ngaruhnya kemana-mana. Tekanan darah tinggi dan dengan tekanan darah tinggi itu saya sempat nggak bisa vaksin, operasi gigi juga nggak bisa, gitu ya. Dan itu juga saya sempat asam urat juga naik dan tangan tuh sempat kebas gitu ya, nggak bisa digerakin dan lain-lain. Jadi tuh wow, pola hidup tuh luar biasa, larinya kemana-mana gitu ya. Dan itulah yang mungkin jadi titik turning point saya ketika dokter bilang, Pak Ihsan, kayaknya ini udah saatnya Bapak untuk minum obat penurun tensi, dan itu diminumnya seumur hidup. Terus saya seumur hidup harus minum obat gitu Mister. Aduh, kaget banget pas saya divonis harus minum obat seumur hidup. Bahkan kata dokternya, Bapak kalau minum obat pun kayaknya nggak bisa membantu banyak deh. Gitu kan. Sampai digituin ya Mister. Aduh. Saya kaget ya. Terus saya bilang, dok, selain obat ada lagi nggak cara lain gitu ya supaya saya tensinya normal gitu. Bisa, tapi kayaknya jarang deh orang yang bisa berhasil katanya. Jarang banget. Coba aja kamu buktiin sendiri katanya gitu. Yaitu dengan mengubah pola hidup, dengan olahraga, dengan makanan juga yang sehat gitu ya. Tidak mau konsumsi gula yang berlebihan dan lain-lain gitu. Saya tuh tertentang ya bilangin kayak gitu. Oke dok, saya coba dulu itu ya sebelum saya obat. Ya, itu mungkin jadi titik turning point saya dan akhirnya alhamdulillah saya jadi bisa itu konsisten karena tadi ya karena sudah diponis itu ya. Dan mungkin yang membuat saya istiqomah adalah environment ya lagi-lagi karena alhamdulillah saya di sini banyak banget orang-orang yang suportif yang sama-sama juga punya tekad ingin hidup sehat. Akhirnya mereka yang memberikan saya banyak support ya, banyak dukungan untuk terus keep pushing myself to the limit. Jadi tadi ya environment dan titik turning point tadi. Tapi kalau titik turning point kayaknya saya jangan lah ya sampai orang sakit dulu sampai sehingga mereka jadi ini. Jadi kalau saya bisa ada kayak mesin waktu. Saya tuh pengen bilang ke saya muda tuh tolong perhatiin makanan kamu. Hidup istirahat kamu, sleep, dan terakhir olahraga. Jadi ada tiga segitiga kesehatan ya. 3 kunci kesehatan. Tidur yang cukup, terus makanan yang sehat gitu ya. Terutama artinya dari gula. Dan terakhir itu jangan mager. Olahraga gitu ya. Sebetulnya mah simple ya Mister ya, cuman memang banyak orang yang ya tidak konsisten itu dalam menjalankannya ya Mister. Oke, Masya Allah. Itu butuh berapa lama Mister? Boleh di-spill? Dari awal yang tadi divonis harus minum obat sampai sekarang seperti ini luar biasa. Mungkin sekitar berapa ya?
7 bulan ya. 7 bulan. 7 bulan. Luar biasa guys, 7 bulan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya, karena yang paling susah itu istiqomah. Iya, mempertahankan yang ini yang sudah bagusnya gitu ya, Mister ya. Oke, Mister. Nah, kita wrap up nih materi kita hari ini. Enggak deh. Bincang-bincang kita hari ini nih, Mister. Mungkin ada yang Mister mau sampaikan khususnya untuk siswa-siswa sekolah ya Alpha Centauri tentang resilience untuk menghadapi segala tantangan, khususnya dalam menjalankan hal-hal positif, biar mereka tuh gak harus nunggu dewasa menyesal dulu gitu ya dari sekarang gitu. Bisa kasih tips mungkin buat Ya, adik-adik. mudah-mudahan tadi ya cerita yang saya sampaikan bisa menginspirasi, dan mudah-mudahan you don't have to experience the same mistakes ya. Jadi kalau saya boleh tarik benang merahnya, kesimpulannya tadi berarti don't ever give up ya, keep trying, and have a growth mindset. Bahwa ketika kita fail itu ya mungkin that's where we grow gitu, that's where we better ourselves, improve ourselves ya. Terus ketika kita mengalami kesulitan, ingat juga di Al-Quran bahwa kita tuh bisa gitu. We have the capability to do that, dan di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Dan juga mungkin di power of environment ya, bahwa environment itu ngaruh banget. Jadi ketika kita milih teman tuh pilih teman yang memang bisa memotivasi kita untuk bisa lebih baik ya. Teman yang memang bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Jadi environment itu penting banget. Dan tadi ya 3 kunci kesuksesan: always dream high, keep pushing yourself to the limit, and never stop learning. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu boleh dicatat ya, khususnya pada siswa-siswi Alpha Centauri ya, SD, SMP, SMA yang sedang menonton podcast ini. Luar biasa, tadi Mr. Ihsan sudah berbagi banyak hal ya, dari mulai tadi pencapaian-pencapaiannya, lalu titik kegagalannya juga tadi di-mention, lalu bagaimana Mr. Ihsan bangkit. Setelah itu ada juga tadi tentang istiqomah, sungguh isinya, istilahnya kalau kata anak sekarang mah, podcast ini isinya daging semua gitu ya, karena banyak hal-hal penting yang bisa kita ambil. Oke, Mr. Ihsan, terima kasih banyak sudah mampir di studio Alsen TV. Terima kasih banyak sudah berbagi, Mister. Mudah-mudahan Mister sehat selalu ya. Pasti akan selalu menginspirasi kita semua nih. Terima kasih banyak, Mr. Ihsan. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Mister mungkin boleh say bye to ya. Baik, itu saja mungkin segmen inspirasi Ramadan kita sore hari ini. Terima kasih banyak para pemirsa Alsen TV sudah menyaksikan kami. Baik, kita tutup saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik pemirsa Alsen TV, saatnya kita kuis. Kali ini ada 3 pertanyaan setelah kita tadi menyaksikan podcast inspiratif bersama Mr. Ihsan. Bagi yang berminat menjawab, silakan untuk mengisi jawabannya di link yang akan disematkan oleh admin di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, apa kunci kesuksesan? Ada 3 kunci kesuksesan yang tadi diutarakan oleh Mr. Ihsan. Yang kedua, ayat Al-Quran apa saja yang tadi Mr. Ihsan mention di podcast. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Mr. Ihsan melatih resilience dalam menghadapi tantangan? Silahkan dijawab pertanyaannya dan dapatkan hadiah menarik dari Alsen TV. Sampai jumpa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pemirsa Alsen TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita membahas tentang malam yang sangat istimewa di hati para mukmin. Malam yang sangat khusus sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang membahas lengkap tentang malam yang spesial ini. Malam yang dimana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam yang dikenal juga sebagai malam ampunan, malam yang penuh dengan pahala, malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, nilainya satu malam ini lebih dari 1000 bulan. Di saat malam ini datang, malaikat berbondong-bondong turun ke langit dunia untuk mencatat, untuk mengaminkan, untuk membersamai para mukmin beribadah, menikmati hidangan ibadah yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya malam yang mulia ini, malam yang spesial ini dirahasiakan oleh Allah. Hanya orang-orang istiqomah yang bisa mencari malam ini. Meskipun dirahasiakan, banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri dan tanda-tanda kalau kita berada di malam yang spesial ini. Nabi menyampaikan, ketika kita masuk ke malam yang spesial ini, kita terasa tenang dibandingkan malam-malam yang lain. Udaranya tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, dan juga tidak terlalu dingin. Dan keesokan harinya, matahari bersinar tidak terlalu terang dan tidak terlalu menyilaukan. Salah satu indikator bahwa kita sukses dalam menghadapi Ramadan ini adalah orang itu bisa menikmati 10 terakhir di bulan Ramadan, khususnya dia manfaatkan untuk mencari malam yang spesial ini. Jangan sampai kita hanya masuk ke dalam orang yang melakukan puasa secara awam, hanya menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hanya menahan lapar, menahan haus. Tapi marilah kita meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kepada orang yang host, orang yang bisa mampu menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Menghindari untuk bergosip, menghindari untuk menyakiti orang lain, menghindari hal-hal yang memang itu tidak membatalkan, namun bisa mengurangi pahala puasa. Atau syukur-syukur kita bisa meraih kepada tingkatan khawasil khawas, sampai kita bisa menahan untuk tidak iri, tidak dengki, hilang pikiran kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu tingkatannya sudah bertinggi lagi. Maka marilah kita manfaatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk berburu malam yang sangat spesial. Lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan saat kita masuk atau berburu bulan yang spesial ini, bulan yang mulia ini, malam yang sangat spesial ini, malam yang sangat mulia ini? Kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Baik itu sholat, seperti sholat hajat, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya yang kita bisa lakukan pada malam hari ini. Kita juga bisa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang dianjurkan dibaca untuk mengisi malam yang spesial ini, yaitu doa Allahumma innaka afuun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk beriktikaf, silahkan bisa melakukan ibadah-ibadah seperti tadi berzikir di rumah, memperbanyak sedekah, bisa diisi dengan itu. Tidak harus kita datang ke masjid untuk melaksanakan iktikaf dalam upaya mengejar malam spesial ini. Maka siapapun bisa melaksanakan, siapapun bisa mengejar malam yang spesial ini. Karena dengan kita mengejar malam yang spesial ini, mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang yang bertakwa adalah tujuan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tapi ingat, setelah Ramadan banyak PR yang harus kita lakukan. Salah satunya yaitu kita istiqomah. Istiqomah dalam ibadah yang sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Lalu apa sih yang pemicu kita bisa istiqomah? Yang pertama adalah kita harus memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita maksimal, kita terbiasa beribadah di bulan Ramadan, kebiasaan itu bisa dibawa ke bulan-bulan yang setelahnya. Tips yang lain adalah untuk kita istiqomah, yaitu kita ingat kematian. Ingat bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Ada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu mencari lingkungan yang baik. Setelah Ramadan, kita berusaha untuk mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung kepada ibadah kita. Lingkungan yang mana mereka tetap konsisten untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan selepas Ramadan. Tetap mencari ilmu, tetap menambah ilmu tentang Ramadan, tentang keislaman khususnya, dan apa yang sedang kita lakukan ini merupakan upaya, salah satu upaya kita mencari ilmu. Mudah-mudahan amalan kita pada Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, bisa mendapatkan malam yang mulia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ibadah selepas selesai dari Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, mari sama-sama kita membaca Quran Surah Fussilat mulai dari ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض
ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلا الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.